Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat Rasul di antara 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Suatu ketika beliau diuji oleh Allah, mendapat musibah, hilang setengah hartanya. Umar bin Khattab bukan orang kaya, Pak. Umar bin Khattab itu orangnya tidak kaya, tapi kalau disebut miskin tidak. Jadi kehidupannya sangat sederhana. Sudah hidupnya sangat sederhana seperti itu, diuji lagi oleh Allah, hilang setengah hartanya. Kalau orang kaya seperti bapak ibu misalnya hilang setengah harta kan aman. Bapak ibu kan misalnya punya uang 200 miliar kan, hilang 100 miliar masih aman. Lamun ya. Aminkan saja, mudah-mudahan jadi doa tuh Bu. Alah. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya. Ini sudah hidupnya pas-pasan seperti itu, Sayyidina Umar hilang separuh hartanya. Beliau pun kemudian bersabar. Karena itu yang tadi dinyatakan di Al-Baqarah 156 itu ya. Wa basyyiris sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau pun lalu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang kita sebut milik kita itu semua milik Allah, berasal dari Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau bersyukur. Jadi bersabar juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kemudian bertanya kepada beliau, Anda mendapat musibah, separuh harta Anda hilang. Gak diriwayatkan, saya nggak pernah menemukan riwayat yang menjelaskan hilangnya itu gimana gitu ya. Pokoknya hilang lah gitu ya, separuh dari hartanya itu. Anda bersabar, ya kami paham gitu. Tapi sekarang Anda kemudian kenapa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Sayyidina Umar? Paling tidak ada 3 alasan kenapa saya bersyukur dengan musibah ini. Yang pertama, innaha lam takun fi dini. Musibah ini sama sekali tidak menimpa agama saya. Tidak menimpa keimanan saya. Tidak menimpa sedikit pun semangat saya untuk mengislamkan diri saya di hadapan Allah. Cuman menimpa harta saya. Wah, itu musibah kecil itu. Musibah yang paling besar itu kalau sudah menimpa keimanan. Menimpa semangat beribadah, nah, itu baru musibah. Dulu rajin tahajud, sekarang malasnya luar biasa. Nah, itu baru musibah itu. Dulu rajin Senin Kemis, sekarang enggak. Dulu masih sering bersedekah, sekarang pelitnya luar biasa. Nah, itu baru musibah. Kalau cuma hilang harta itu musibah kecil. Dengan hilangnya harta ini tidak hilang bersama saya keimanan dan keislaman saya. Itu yang beliau syukuri, Pak. Memang saya bilang tadi ya, beda sekali Umar bin Khattab dengan Umar-Umar yang ada sekarang ya. Kita baru saja diuji dengan pergi ke masjid hilang sendal jepit. Udah sumpah-sumpahannya. Cadu saya mau ke masjid deh. Kunaon. Bayangkan sendal jepit karek menang meuli kamari. Leungit. Padahal sendal jepit paling mahal berapa sih? 200.000 paling. Ya paling mahal lah. Sok berapa sendal jepit itu? Itu musibah kecil sendal jepit itu. Yang musibah besarnya itu dia itu jadi bersumpah-sumpah tidak mau ke masjid lagi. Itu alasan yang pertama. Apa alasan yang kedua?
Alasan yang kedua, kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur dengan musibah ini? Innaha lam takun a'zam. Kalau Allah mau, kata Sayyidina Umar, Allah bisa memberikan musibah yang lebih besar lagi. Yang terjadi sekarang, hilang setengah harta saya. Padahal Allah Maha Kuasa, kalau Allah mau menghendaki hilang seluruhnya, hilang seluruhnya. Maka dengan hanya hilang setengahnya, alhamdulillah, oleh Allah masih disisakan setengahnya lagi. Makanya kalau di dalam kehidupan masyarakat kita suka mendengar itu ada ungkapan gini ya, untung saja kan. Itu sebenarnya prinsip kehidupan seorang mukmin. Kena musibah tabrakan itu mobil di tol, Pak. Hancur itu mobil. Apa komentar masyarakat? Alhamdulillah ya, untung orangnya selamat. Ya orang selamat orangnya, tapi mobil hancur padahal itu baru beli. Itu untungnya tuh sehari sebelum tabrakan urusan apa jaminannya itu selesai, Pak. Jadi insya Allah itu diganti itu. Kalau gitu ya alhamdulillah lah. Ya tapi orangnya kan luka-luka. Tabrakan seberat itu cuman luka-luka, ya alhamdulillah lah, nggak ada yang patah. Untung kene. Ya tapi setelah 2 minggu tabrakan itu dia mengeluh, kok tangan kirinya itu linu-linu gitu. Setelah di ronsen patah ternyata. Itu untungnya tuh alhamdulillah ya tangan kiri, bukan tangan kanannya gitu. Masih alhamdulillah. Ini mah tangan kiri dengan tangan kanan dua-duanya patah. Eta ku alhamdulillah nate teh jeung suku-sukuna. Alhamdulillah dia masih bisa ke kantor gitu, masih bisa memberi instruksi kepada bawahannya dan sebagainya. Sakitu mah alhamdulillah nuhun, untung. Masih untung, Pak. Ini mah tangan, kaki, semua yang bisa patah, patah semua. So, kerek naon deui? Eta alhamdulillah nanti untungna teu maot ya. Bayangkan kalau sampai dia meninggal dunia itu kesian, anaknya masih kecil-kecil. Alhamdulillah masih itu. Iya, tapi sebulan kemudian akhirnya meninggal. Apa komentar masyarakat? Untung meninggal. Coba kalau enggak meninggal, cacat seumur hidup, malah nyusahkeun batur. Sampai meninggal pun masih untung, Pak. Itu sebenarnya prinsip hidup seorang mukmin yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita harus bersyukur, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa untuk berbuat apa saja yang Dia inginkan. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Jadi di samping bersabar, tetaplah kita harus juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur dengan musibah ini? Karena alangkah luar biasa besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersabar dengan balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini menunjukkan luar biasa besarnya pahala itu. Kepada siapa dijanjikan pahala tanpa hisab ini? Kepada orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang yang mendapat musibah. Kalau begitu Allah sedang mencintai saya. Allah ingin memberikan kepada saya pahala tanpa hisab dengan memberikan saya musibah seperti ini. Andai kata saya berhasil sabar, maka saya akan memperoleh pahala tanpa hisab. Begitu cara pandangan seorang mukmin di mata Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita lihat kehidupan para nabi dan rasul. Tolong Bapak Ibu baca kisah 25 rasul dalam Al-Quran. Lalu tolong tunjukkan kepada saya seorang rasul yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Rasul yang mana, Pak? Bahkan saya sering membayangkan itu kalau membaca kisah para nabi, para rasul, ya Allah. Mereka ini rasul ya, nabi itu, yang pantasnya memang dimanja oleh Allah, disayang ya. Itu tapi tadi saya katakan di awal bahasan kita, kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan menurunkan ujian. Semakin soleh, semakin berat ujian itu. Nah, siapa yang bisa mengalahkan kesolehan para rasul? Maka wajarlah kalau ujian para nabi, para rasul itu luar biasa beratnya, Pak. Yang kalau saya bayangkan gitu ya, pada diri saya gitu, ya Allah, andai kata ujian para rasul itu ditimpakan kepada kita, andai kata, apa kita sanggup, Pak? Rasanya itu kalau saya, Pak, sepertinya nggak akan sanggup, Pak. Ujian yang luar biasa berat justru malah dialami oleh seorang rasul yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tolong tunjukkan pada saya seorang rasul yang hidupnya itu sepi dari ujian dan cobaan. Nggak ada. Lalu orang ada yang bertanya begini, bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Di mana letak ujiannya? Beliau kaya raya, beliau raja. Kekayaannya tidak akan mungkin ada tandingannya, Pak. Tidak akan pernah ada seorang manusia yang akan memiliki kekayaan sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena itu doa Nabi Sulaiman, minta Allah melimpahkan kepadanya sesuatu yang Allah tidak berikan kepada hambanya setelah beliau itu. Kan senang Nabi Sulaiman. Di mana letak ujiannya? Nah, ini kesalahan kita ini. Kita ini seringkali menganggap musibah itu hanya kalau sesuatu itu terjadi di luar keinginan kita. Kita anggap itu musibah, ujian ya, dalam arti ujian ini ya. Seorang ingin kaya jatuh miskin, musibah. Seorang ingin sehat jatuh sakit, musibah. Seorang ingin punya keturunan tapi tidak juga punya keturunan, musibah. Jadi selalu yang diartikan musibah itu hanya ketika seseorang itu menghadapi dalam hidupnya sesuatu yang tidak sejalan dengan kecenderungan hawa nafsu dia. Padahal yang namanya musibah dalam pengertian ujian bukan hanya kekayaan, kemiskinan. Miskin betul musibah ujian. Kaya itu juga ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Coba baca Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Walanabluwannakum bisarri wal khairi fitnah. Niscaya kami akan uji kalian, akan diuji kata Allah dengan sesuatu yang tidak kamu sukai dan sesuatu yang kamu sukai. Kedua-duanya adalah fitnah, ujian, cobaan. Miskin ujian, kaya ujian. Bagi kita sebagai seorang mukmin, hidup ini adalah ujian. Setiap detik kita akan menjalani ujian dalam hidup ini. Terkadang kita diuji dengan sehat, kadang-kadang diuji dengan sakit, kadang-kadang diuji dengan kaya, kadang-kadang diuji dengan miskin. Berapa banyak orang yang diuji dengan miskin, lulus dia. Lulus, soleh, luar biasa. Begitu diuji dengan kaya, malah jadi kafir. Contohnya siapa? Salabah di zaman Rasul. Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka miskin, wah lulus Pak. Soleh itu Qarun itu. Begitu diuji dengan kaya, langsung kafir. Berujung dengan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi tidak sedikit juga
yang tidak kuat diuji dengan kemiskinan. Kata Sayyidina Ali, kadal fakru yakuna kufran. Terkadang kefakiran itu bisa membawa kepada kekufuran.